Bayangkan, kamu sudah berjuang berbulan-bulan, masuk top 3 di Akademi 7, sorotan kamera kemanapun kamu melangkah. Tapi dalam hitungan detik, satu nama diumumkan tersenggol. Malam itu, Rabu 17 Desember 2025, studio di Akademi 7 mendadak hening. April Cirebon menggenggam tangan Valen. Tasya sudah mengantongi tiket Grand Final, dan tiba-tiba satu nama dipanggil untuk pulang. Penonton kaget, warganet langsung ramai. Kenapa April yang tersenggol? Beneran murni hasil vote? Sistemnya adil nggak sih? Di tengah semua kehebohan itu, satu sosok akhirnya buka suara. Saipul Jamil, pedangdut kontroversial yang sering jadi sorotan, blak-blakan mengomentari tersingkirnya April. Apa yang sebenarnya terjadi di balik panggung? Benarkah April adalah juara yang digugurkan? Dan apa isi pernyataan Saipul Jamil yang bikin netizen makin panas? Tonton video ini sampai habis karena kita akan bongkar satu persatu. Bayangkan, lampu-lampu panggung menyala terang, sorak penonton menggema, jutaan pasang mata menatap layar televisi. Malam itu, Rabu 17 Desember 2025, top 3 di Akademi 7 jadi saksi ketika satu mimpi harus berhenti di tengah jalan. April, gadis asal Cirebon yang selama ini jadi bahan perbincangan karena vokalnya yang khas dan penghayatan yang dalam, berdiri di panggung dengan senyum yang dipaksakan tegar. Di sebelahnya ada Valen dari Pamekasan, sementara Tasya dari Tangerang Selatan sudah tenang dengan tiket Grand Final di tangan, berkat virtual gift tertinggi. Tapi detik-detik itu terasa panjang, seperti waktu sengaja diperlambat. Host mengulur pengumuman, kamera menyorot wajah-wajah tegang, dan penonton di studio mendadak hening. Dalam sekejap, semua perjalanan berbulan-bulan, air mata, tawa, dan latihan tanpa henti dipertaruhkan dalam satu kalimat. Peserta yang harus tersenggol malam ini adalah... Tangan April dan Valen saling menggenggam erat. Bukan sekadar teman satu kompetisi, mereka adalah rekan seperjuangan yang sudah sama-sama merasakan pahit manisnya tekanan kamera dan komentar juri. April menarik napas dalam, berusaha tersenyum, seolah ingin bilang pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, aku sudah berjuang. Valen menunduk, matanya berkaca-kaca, tahu bahwa setelah malam itu, panggung tak akan sama lagi. Musik latar diperdengarkan pelan, sorot kamera bergantian menyorot wajah mereka. Penonton ikut menggenggam kursi, beberapa bahkan spontan berdiri. Di rumah, para pendukung April mematung di depan layar, menunggu nama siapa yang akan dipanggil. Di Cirebon, keluarga dan sahabat yang nonton bareng menahan napas. Dan di momen itulah, ketika segala kemungkinan masih terbuka, satu pengumuman akhirnya memecah suasana dan mengubah alur cerita selamanya. April. Begitu nama itu keluar dari mulut sang host, studio yang tadinya dipenuhi teriakan dukungan seketika berubah. Ada yang berteriak kaget, ada yang langsung menutup mulut, tak percaya dengan hasil yang baru saja diumumkan. Sorot kamera menangkap wajah April yang sempat terdiam sepersekian detik, antara percaya dan tidak. Namun dalam waktu singkat, ia mengangkat sudut bibirnya, memaksa sebuah senyuman yang terasa pahit. Valen langsung memeluknya erat, sementara Tasya menatap dengan mata berkaca-kaca. Penonton di tribun ada yang mengusap air mata, spanduk-spanduk bertuliskan nama April menurun perlahan. Semua seperti tak siap jika perjalanan gadis bersuara emas ini harus berhenti di top 3. Dan di balik layar, tim produksi tahu, momen inilah yang akan jadi perbincangan panas di luar panggung malam itu. Sesaat sebelum pengumuman, studio di Akademi 7 adalah pesta. Lampu warna-warni, musik dangdut menghentak, penonton berdiri sambil berjoget mengikuti irama. Nama April berkali-kali diteriakan, begitu juga Valen dan Tasya. Namun begitu satu nama dinyatakan tersenggol, suasana berubah drastis. Pemusik dihentikan, diganti alunan instrumen sendu. Host menunduk sejenak memberi ruang bagi emosi yang pecah di panggung. April menahan air mata, sementara beberapa juri terlihat mengangguk pelan, seolah ingin mengatakan, "Kamu hebat, Nak." Penonton di rumah mungkin tak mendengar isak kecil yang lolos dari beberapa sudut studio, tapi kamera menangkap mata-mata sembab dan senyum-senyum berat yang mencoba ikhlas.
Di tengah keheningan itu, yang tersisa hanyalah tepuk tangan panjang. Bukan karena April tersenggol, tetapi karena semua orang mengakui betapa besar perjuangannya. Dengan pengumuman tersebut, April resmi menyandang gelar juara 3 di Akademi 7. Di atas kertas mungkin hanya angka 1, 2, 3. Tapi di balik angka 3 itu, ada ratusan jam latihan, puluhan kali tampil di panggung, komentar pedas, pujian, rasa takut tersenggol, hingga doa-doa panjang dari keluarga di rumah. April berdiri di tengah panggung, menerima ucapan selamat dari para juri dan host. Gelar juara 3 disematkan padanya, namun di mata banyak penonton, ia tetap juara di hati mereka. Kamera menyorot wajahnya ketika ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Meski suaranya bergetar, kalimat-kalimat yang keluar penuh rasa syukur. Di momen itu, satu pertanyaan besar pun lahir. Apakah ini akhir perjalanan April, atau justru pintu pertama menuju panggung yang jauh lebih besar di luar sana? Tak butuh waktu lama setelah pengumuman, media sosial langsung meledak. Tagar-tagar berisi nama April dan di Akademi 7 mulai berseliweran di berbagai platform. Ada yang menulis, April pantasnya di Grand Final. Ada pula yang berkomentar, suaranya nggak kaleng-kaleng, kok bisa tersenggol. Grup-grup penggemar dangdut online ramai membahas sistem penilaian, mulai dari virtual gift sampai voting penonton. Sebagian mencoba menerima, sebagian lain menolak kenyataan. Bagi mereka, April bukan hanya kontestan, ia adalah representasi harapan bahwa orang biasa dari daerah bisa berdiri di panggung besar dan bersuara lantang. Setiap potongan video penampilan April kembali diunggah dan dibanjiri komentar haru. Malam itu, meski tak lagi berdiri di panggung sebagai finalis, nama April justru semakin menggema di jagat maya. Di tengah kehebohan itu, satu nama kemudian ikut menyeruak, Saipul Jamil. Pedangdut senior yang sering menjadi sorotan dan tak jarang menuai kontroversi ini akhirnya buka suara soal tersenggolnya April. Lewat sebuah tayangan dan potongan video yang tersebar luas, Saipul tampak serius, jauh dari gaya bercandanya yang biasa terlihat di layar kaca. Ia mengaku terkejut ketika mendengar kabar bahwa April pulang di top 3. Menurutnya, suara dan teknik April sudah berada di level yang sangat matang untuk seorang pendatang baru. Komentarnya bukan sekedar basa-basi, ada nada kecewa, namun juga tak lupa ia sisipkan pesan bijak bahwa kompetisi adalah soal sistem dan hasil yang harus dihormati. Kehadiran suara Saipul di tengah pro kontra seolah menambah minyak di api perbincangan, membuat nama April makin jadi pusat perhatian. Dalam pernyataannya, Saipul tak hanya membahas soal hasil akhir. Ia memaparkan bagaimana kualitas vokal April yang menurutnya punya karakter kuat, cengkok yang sudah jadi, dan penghayatan yang menyentuh. Ia menyebut April sebagai salah satu peserta yang punya peluang besar jika serius menapaki dunia profesional. Namun di balik pujian, ia juga memberi catatan bahwa dunia hiburan tak berhenti pada satu ajang pencarian bakat. Ia mengingatkan April untuk tidak cepat puas, tidak larut dalam kekecewaan, dan terus mengasah kemampuan. Ia bahkan menyiratkan, jika suatu saat April butuh tempat berbagi cerita atau nasihat, ia siap mendukung sebisanya. Bagi banyak orang, komentar dari seorang senior sekelas Saipul adalah pengakuan bahwa April bukan sekadar kontestan yang gugur, tetapi talenta yang patut diperhitungkan. Sementara itu, jauh dari gemerlap lampu studio, di Cirebon suasana juga tak kalah emosional. Keluarga, tetangga, dan sahabat yang berkumpul untuk nonton bareng menatap layar ketika nama April dinyatakan tersenggol. Beberapa langsung terdiam, sebagian lain spontan berucap, "Ya Allah, sayang banget." Namun sesudah itu, tepuk tangan panjang terdengar di ruangan sempit tempat mereka berkumpul. Bukan tepuk tangan kecewa, melainkan tepuk tangan bangga. Bagi mereka, melihat April berdiri di panggung nasional, menyanyi dengan percaya diri, dan disebut juara 3 sudah lebih dari cukup. Ada air mata yang jatuh, tapi juga ada senyum yang terbit karena mimpi seorang anak dari kota kecil sudah melambung begitu tinggi. Dan mungkin, di sudut lain, seseorang berbisik, "Ini baru permulaan, bukan akhir." Ketika lampu studio satu persatu dipadamkan dan panggung di Akademi 7 bersiap menyongsong Grand Final dengan Valen dan Tasya di top 2, kisah April ternyata belum selesai. Justru disinilah garis start baru itu digambar. Dengan status juara 3, dukungan warganet yang militan, serta sorotan dari sosok-sosok senior seperti Saipul Jamil, jalan April di industri dangdut mulai terbuka.
tawaran off-air, peluang rekaman, hingga undangan tampil di berbagai acara bisa saja menghampiri kapan saja. Dan seperti kata Saipul, kompetisi hanya menentukan peringkat, bukan masa depan. Kini semua kembali pada April. Apakah ia akan menjadikan top 3 sebagai akhir cerita atau sebagai batu loncatan untuk membuktikan bahwa seorang gadis dari Cirebon mampu bersinar lebih terang dari sekadar cahaya lampu panggung yang padam setelah acara usai?